Selamat pagi buat semua Elohimers, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, juga yang online. Selamat datang di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mewakili Bapak Ibu Gembala yang tidak ada bersama dengan kita pada pagi hari ini, mengucapkan selamat datang menyambut Anda semua. Mungkin ada yang lagi bertamu atau pertama kali datang ke tempat ini. Dalam hitungan ketiga, silakan mengangkat tangan karena kami ingin menyambut saudara. Oke, 1, 2, 3, mungkin ada teman baru yang baru pertama kali datang hari ini. Semua adalah jemaat Elohim. Kita bertepuk tangan, puji Tuhan, haleluya. Yes, haleluya. Saudara, minggu kemarin, hari-hari kemarin, tanggal 21 Mei, yang rajin nonton berita pasti tahu kisah tentang pesawat Singapore Airlines. Saudara tahu ya, pesawat Singapore Airlines SQ321 yang terbang dari Heathrow London menuju ke Singapura, tapi di atas Myanmar tiba-tiba mengalami turbulence yang hebat, yang luar biasa. Turbulence itu pesawat goncang, tapi kalau kita lihat gambarnya di sini nggak dituliskan ya, tapi waktu saya lihat videonya itu turbulence-nya itu pesawat itu lagi gini, gerak tiba-tiba dan sampai mereka harus mendarat dengan emergency mendarat di Bangkok karena banyak penumpangnya yang terluka. Dari 229 penumpang itu 104 terluka, bahkan ada yang meninggal, dan penumpang itu menceritakan bahwa itu waktu tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba naik ke atas sampai penumpang tuh horizontal gini ke atapnya pesawat, menyebabkan mereka terluka, dan sebagian besar mereka yang terluka itu adalah mereka yang nggak pakai sabuk pengaman. Saya sih sendiri setiap saya terbang, saya walaupun sabuk pengaman dari matiin, saya selalu pakai karena itu menolong ya saudara, dan juga kalau naik mobil mesti dipakai. Nah, pada zaman Alkitab pesawat belum ada, tetapi murid-murid Yesus pernah mengalami badai seperti ini. Kalau zaman sekarang badainya di udara, pada zaman Alkitab murid Yesus mengalami badai di lautan. Ada beberapa kali yang pertama itu yang kita semua tahu bagaimana ketika mereka lagi nyebrang, berada di tengah danau itu, angin ribut datang tapi Yesus tertidur. Kita semua tahu ceritanya, bangunkan Yesus, dan Yesus itu badai dan angin dan langit, sampai murid-muridnya berkata, siapa dia ini? Sampai angin peluk sama dia. Ada lagi peristiwa ketika Yesus setelah selesai memberikan mujizat 5 roti 2 ikan, setelah peristiwa itu menyuruh murid-muridnya nyebrang duluan, dan ketika muridnya nyebrang duluan di tengah di tengah danau itu ada angin sakal, mereka terombang-ambingkan, dan Yesus jalan menuju ke perahu mereka, dan mereka bilang, itu hantu-hantu, sampai Yesus berkata, hei jangan takut, ini aku. Dan Petrus berkata, kalau memang engkau Tuhan, suruh aku jalan juga. Oke, kemarilah, kata Yesus. Dan Petrus berjalan di atas air, menjadi satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air, walaupun enggak sampai kepada Yesus karena dia akan tenggelam. Petrus ini, saudara, adalah seorang pribadi yang spontanitasnya tinggi. Jadi Petrus itu, kalau kita lihat kisahnya di Alkitab, dia tuh kalau Yesus ngomong pas suka nyeplos gitu ya, nyeplos gitu orangnya. Dan kadang-kadang sampai membuat kekeliruan, membuat sesuatu yang harus dibenerin sama Yesus ngomongnya. Dan juga dia seorang yang agak labil. Pada satu saat Yesus sampai memuji dia, Petrus, ini yang ngomong sama kamu ini Bapa di surga loh, bukan dari manusia, ketika dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi enggak lama kemudian
dia dihardik sama Yesus. Hei iblis, enyala, karena dia memperkatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkataan Bapa di surga. Jadi bagus jelek ya si Petrus ini. Tetapi kalau kita lihat perjalanan hidupnya, pada saat ketika dia seperti itu, di akhir hidupnya, setelah hari Pentakosta, setelah itu terjadi, Petrus menjadi murid yang paling berani, dengan gagah dia berdiri, enggak hanya di depan sekelompok orang, tetapi dia berkata, "Hai Yerusalem dan siapapun yang ada di situ." Dia berkata dengan jelas tegas bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan seterusnya. Ada perubahan yang drastis, transformasi sampai 180 derajat dalam kehidupan Petrus. Nah, hari ini mari kita lihat kehidupan Petrus yang awalnya dituliskan di dalam beberapa kitab Injil, tapi kita akan baca dalam Lukas 5 ayat 1, 2, 3, dan 5. Kisahnya tertulis di dalam ayat 1 sampai yang ke-11. Sebagian besar kita, bahkan mungkin semua kita tahu kisah ini. Kita baca Lukas 5 ayat 1, 2, 3, dan 5. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon, yaitu Petrus, menjawab, "Guru," setelah Yesus selesai mengajar dan meminta Simon Petrus untuk kembali menebarkan jalannya untuk menangkap ikan, ini jawabannya ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dari kisah ini kita lihat awal perjumpaan Petrus dengan Yesus. Petrus tidak sedang mencari Yesus, dia sibuk membersihkan jalannya, meninggalkan perahunya, membersihkan jala ketika Yesus melihat, dan Yesus yang mendatangi Petrus. Dan ketika Yesus mendatangi Petrus, dia mau memakai perahu Petrus yang saat itu ditinggalkan oleh dia untuk menjadi alat bagi Yesus, platformnya Yesus untuk mengabarkan kebenaran Injil. Nah, satu hal yang kita lihat ketika hal ini terjadi, Yesus mulai melihat pribadi Petrus. Pada saat Yesus melihat, yang pertama yang dilihat adalah ini orang rajin, ini orang pekerja. Dan dia tidak membuang jalannya begitu saja. Dia beresin dulu apa yang menjadi tugasnya, pekerjaannya. Tetapi dia tidak mendatangi aku yang akan mendatangi dia. Setiap kita Tuhan kenal kita. Dan Tuhan mengasihi setiap kita. Ada saatnya Tuhan itu mendatangi kita karena dia ingin panggil kita menjadi anaknya. Bukankah Alkitab berkata, "Aku yang memilih engkau"? Ini terjadi pada Petrus. Dan saat dia memberikan perahunya untuk dipakai oleh Yesus, ada satu nilai yang kita bisa pelajari, bahwa Petrus ini orang yang murah hati. Dan dia siap sedia. Oke Yesus, engkau mau pakai perahuku menjadi alatmu, berguna buat pekerjaanmu, yes, aku berikan. Bahkan dengan nurut, enggak cuma dipakai perahunya, tolong bawa ke tengah, tolong agak ke sana sedikit. Dan apa yang terjadi? Petrus nurutin, dibawa agak ke tengah. Dan itu berarti dia menghentikan pekerjaannya dan duduk bersama dengan Yesus di dalam perahu, melayani Yesus. Nah, ada saatnya ketika Yesus meminta kita, apa yang dapat kita pelajari? Ketika Yesus
meminta kita memakai apa yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mengizinkan dia mendekat kita dan kita merespon akan panggilannya dan membiarkan dia masuk ke perahu kita. Dan ketika seperti Petrus ini Yesus meminta sesuatu, kita bersedia enggak kita ini memberikan apa yang dibutuhkan oleh Yesus? Ada momen di mana Tuhan berkata dalam kehidupan kita, ayo aku perlu hartamu untuk membantu pelayanan. Ayo aku perlu waktumu. Aku perlu waktu-waktu yang kamu miliki. Kamu bisa untuk memperluas kerajaanku. Untuk kamu bisa melayani. Rela enggak kita? Aku perlu talentamu. Aku perlu dengan apa yang kamu miliki, apa yang kamu pikirkan. Untuk membantu pelayanan, supaya kerajaanku ini, supaya kebenaran firman didengar lebih banyak orang. Relakah kita seperti seorang Petrus? Dan hari itu, ketika Petrus telah selesai dipakai oleh Tuhan, alatnya, perahunya dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, oke, sekarang kamu ke tengah jaring. Tebarkan lagi jalamu. Jala yang sudah kamu bersihin, yang kamu siapin untuk besok itu, pakai sekarang, tebarkan. Sebagai seorang nelayan, Petrus bisa berkata, Yesus, pekerjaanku nelayan, dan aku ini sebagai nelayan tahu, ikan keluar pada waktu malam, dan ikan itu biasanya ada di pinggiran, bukan di tengah, ini siang hari. Tetapi karena engkau mengatakannya. Poin yang penting, dari sini Yesus melihat lebih jauh lagi ke dalam hidup Petrus. Ini orang bisa dibentuk. Ini orang cukup rendah hati, mendengar nasihat. Saudara, setiap kita, Tuhan mau setiap kita. Ketika Yesus berkata, ketika firman ada kita dengar, ada hal-hal yang mungkin kita tahu, ada hal yang mungkin kita bisa bantah. Gak masuk akal Yesus. Aku disuruh ngampuni dia, gak masuk akal. Aku disuruh datang duluan, gak masuk akal. Aku disuruh meninggalkan ini, gak masuk akal. Aku suruh melakukan ini, gak masuk akal. Secara pemikiran manusia, itu mungkin bisa kita lakukan. Mari seperti Petrus, kita berkata, tetapi karena engkau mengatakannya, diperlukan satu kerendahan hati, satu sikap bahwa kita ini bisa dibentuk. Dan ini menyenangkan hatinya Tuhan. Dan ketika saya membaca ini, saya merenungkan, bisa jadi karena apa? Karena ketika Petrus memberikan perahunya kepada Yesus, membiarkan Yesus memakai perahunya. Dan ketika dia ada di sana di dalam perahu bersama dengan Yesus, Petrus yang tadinya enggak nyari Yesus, didatangi Yesus itu, mau tidak mau di dalam perahu dia dengar semua perkataan Yesus. Dan dia mendengar jauh lebih jelas dibanding dengan orang-orang yang ada di pinggiran pantai. Suaranya Yesus itu jelas, perkataan-perkataan Yesus dia dengar. Mungkin orang yang di ujung-ujung agak enggak dengar. Sekarang kita punya mikrofon, punya yang sound system seperti ini, sehingga sampai di belakang pun saudara bisa dengar suara saya. Tetapi waktu itu, kalau angin lagi kenceng, suaranya Yesus bisa kayak gelombang. Yang belakang yang agak jauh bisa enggak dengar. Tetapi Petrus dia cukup dekat dengan Yesus, jadi dia dengar semuanya dan ini membuat dia tahu siapa Yesus. Kedekatan kita dengan Tuhan itu perlu. Karena ketika kita mendekat dengan Tuhan, kita pasti lebih kenal Tuhan. Cara mendekat kita kepada Tuhan adalah ketika kita itu membaca firman. Makanya tiap pagi saudara baca firman, tiap hari. Pagi, siang, sore, terserah waktu yang tepat buat saudara. Firman itu perlu karena ketika kita baca firman, itu adalah saat Yesus berkata-kata kepada kita. Mungkin kita enggak ngerti, baca lagi. Saya ini sedang ikut satu
kelas lagi, saya belajar lagi, kelas online. Dan ada satu tugas, yaitu setiap hari kami ini harus baca Mazmur, terserah Mazmurnya yang mana, kemudian digabung dengan Injil. Dan kita disuruh bikin laporannya. Berkat apa yang kamu terima dari Mazmur. Mungkin satu ayat selama seminggu kamu cuma baca satu ayat, it's okay. Dan saya praktekkan itu. Ketika kita membaca firman, itu Tuhan berkata-kata kepada kita. Kalau Tuhan belum ngomong apa-apa, baca lagi, gali lagi, disambung dengan ini, dengan itu, terus digali lagi. Kalau saudara ingin mengenal Yesus lebih dalam, saudara ingin tahu bagaimana Yesus dalam pelayanannya di dunia, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kisahnya Yesus selama di dunia. Kalau kita baca itu, kita tuh rasanya, aduh Yesus bisa kayak begitu. Jadi kedekatan Petrus itu cukup dekat. Seperti ketika kita baca firman, itu kita tuh cukup dekat dengan dia. Mendengar setiap perkataannya. Dan ketika kita berdoa, giliran kita berkata-kata kepada Tuhan. Karena itu penting, ada komunikasi terus menerus. Dan Petrus hari itu, dia yang tadinya mengacuhkan pelayanan Yesus, yang tadinya nggak peduli sama Yesus, biarin orang-orang tuh sibuk ngerumunin Yesus. I'm busy, aku sibuk dengan pekerjaanku, aku harus makan. Tapi hari itu ketika didatangin Yesus dan dengan terpaksa atau tidak ya, tetapi diposisikan oleh Yesus untuk ada di dalam satu perahu dengan dia, Petrus mau nggak mau dengar setiap perkataan Yesus dengan jarak yang cukup dekat. Tuhan mendekat kepadanya dan Tuhan juga ingin mendekat kepada setiap kita. Dia terlalu mengasihi kita, dia sudah panggil kita dan dia ingin kita itu mendekat kepada dia agar mengenal dia lebih lagi. Dan ketika Tuhan mengenal Petrus lebih lagi, Tuhan tahu karakternya dan dipanggilnya Petrus. Berakhir kisah ini adalah Petrus mengalami berkat yang berlimpah sampai perahunya mau tenggelam. Dan dijadikan penjala manusia. Dan Petrus yang tadinya enggak peduli acuh tak acuh dengan Yesus, dia tinggalkan semua. Apa yang tadi menjadi fokusnya dia tinggalkan setelah mengalami kedekatan dengan Yesus, berada dalam satu perahu bersama dengan Yesus. Mari kita lakukan hal yang sama. Ketika kita mendekat kepada Yesus. Dan Yesus berkata-kata kepada kita, dunia apa yang menjadi fokus kita atas dunia ini, itu akan kabur saudara. Kebesaran Tuhan itu akan nyata kita rasakan. Kemurahan Tuhan itu akan nyata kita rasakan. Betapa hebatnya dia itu akan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya sukacita, punya damai sejahtera. Enggak stres, enggak gampang stres. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang hebat. Dan Petrus mengikuti Yesus. Kemana-mana dia ikutin Yesus. Melihat perbuatan-perbuatan ajaibnya. Menjadi murid pertamanya. Dia lihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bagaimana Yesus melakukan hal yang luar biasa. Beribadah dan satu ketika dalam perjalanannya dari kota ke kota. Hari itu ketika sampai di Kapernaum. Yesus masuk ke rumah ibadat. Dan kalau kita baca di dalam Markus 1 ayat 29 sampai yang ke-32, mari kita baca. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon yaitu Petrus dan Andreas. Ibu mertua Simon Petrus ini terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka.
ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Setelah Yesus mengenal Petrus di tepi pantai tadi, memanggil Petrus menjadi muridnya, bergaul dari hari ke hari, Yesus ingin kenal dia lebih dalam. Yesus mendatangi rumahnya Petrus. Kita ini kalau di gereja, dari apa yang saya lihat ya, anak-anak di ibadah anak ini ya, anak-anak itu kalau di gereja kayak diem, kayak gimana. Tapi kalau kita datang ke rumah mereka, mereka itu jadi hidup gitu. Kita jadi lebih kenal mereka. Mungkin juga di care ya, kalau saudara di gereja kenal seperti ini, sampai satu ketika care di rumahnya orang itu, saudara akan lebih kenal pribadi tersebut, benar enggak? Kita itu akan kenal seseorang ketika kita berkunjung di rumahnya, lebih kenal lagi, karena kita tahu lingkungannya, kita tahu bagaimana seleranya, kita tahu bagaimana dia sehari-harinya, itu bisa dapat gambaran dari ketika kita berkunjung di rumahnya. Dan hari itu Yesus berkunjung ke rumah Simon Petrus. Tidak semua murid dikunjungi Yesus. Yesus memilih datang ke rumahnya Petrus. Dari ke-12 murid, Yesus memilih datang ke rumahnya Petrus. Dan hari itu, Petrus mengalami melihat Yesus lebih kuat lagi, mengenal Yesus lebih kuat. Karena hari itu dia lihat Yesus sebagai Tuhan atas Sabat. Yesus belum pernah memproklamirkan, menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas Sabat. Karena setelah ini Yesus berkata demikian, tapi Petrus mempunyai kesempatan melihat Yesus anak manusia sebagai Tuhan atas Sabat. Karena kalau kita baca tadi, hari itu hari Sabat. Orang gak boleh kerja pada saat Sabat. Yesus baru pulang dari tempel, dari bait Allah. Dia berjalan ke rumahnya Petrus, yang artinya rumahnya Petrus itu gak lebih jauh dari 1 kilometer dari bait Allah. Karena pada hari Sabat, orang Yahudi itu gak boleh jalan lebih dari, kalau dimeterkan lebih kurang 900 meteran, gak sampai sekilo. Gak boleh ngelewatin itu. Yesus masuk ke rumahnya Petrus, dan kalau kita lihat apa yang terjadi, dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ini kerja artinya. Kalau kita lihat di Lukas 6 ayat 1 dan seterusnya, itu dikatakan hari itu ketika di rumah ibadat ada seorang yang tangannya cacat dan Yesus hendak menyembuhkan, itu orang Farisi udah mikir, disembuhkan enggak ya? Kalau disembuhkan, ini hari Sabat, nggak boleh kerja, nggak boleh nyembuhin orang. Orang nggak boleh melakukan apa-apa hari Sabat. Dan Yesus tetap menyembuhkan dan menyatakan dirinya bahwa aku adalah Tuhan. Anak manusia itu Tuhan atas Sabat. Dan hari itu, sebelum itu terjadi, Yesus sudah melakukannya di rumah seorang Petrus. Disembuhkan mertuanya, dan ketika kesembuhan itu terjadi, segala ikatan atas norma-norma buatan manusia dilepaskan. Ada pembebasan, ada kelepasan atas peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Karena Ibu Petrus melayani mereka. Mereka bisa melihat Yesus sebagai Tuhan atas Sabat. Sehingga mereka juga, oh kalau gitu aku bisa melayani. Enggak ada lagi pameo, enggak ada lagi kata-kata orang Jawa bilang gailo. Ya enggak ada lagi kata-kata seperti itu. Betapa sering kita tanpa sadar, kita masih pegang hal-hal yang seperti ini. Kalau kita mengenal Yesus, membiarkan Yesus masuk dalam kehidupan kita lebih, ada di dalam rumah kita, peraturan manusia itu akan lenyap, akan hilang. Ada banyak peraturan manusia, misalnya Hong Shui misalnya, orang Kristen tuh nggak bisa
Kalau kita kenal Tuhan, rumah mau hadap kiri, kanan mau tusuk sate, mau tempat tidurnya gini-gini, gak ada masalah. Kita punya Tuhan yang hebat, yang mengatasi segalanya. Kita nggak akan percaya pada zodiak, kita nggak akan cari lari ke sana ke sini. Aku ini kayak apa ya? Menurut ini aku lahirnya tahun ini. Nggak perlu. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat dan Dia Tuhan atas segala norma-norma yang dibuat oleh manusia. Hari itu Petrus sekeluarga melihat hal ini, melihat Yesus sebagai Tuhan atas Sabat, dan ketika mengalami ini, satu hal yang dipanggil Petrus, tapi seluruh keluarganya mendapat dampak berkat, kecipratan berkat, kecipratan melihat apa yang Yesus lakukan, melihat kuasa Allah, melihat mujizat. Kita anak-anaknya Tuhan, ketika kita undang Yesus, seisi rumah tangga kita, orang-orang lingkungan kita, itu akan kecipratan berkat, kecipratan sukacitanya mengiring Yesus, kecipratan damai sejahtera mengiring Yesus. Orang bisa merasa bahwa yes, menyenangkan. Ada sesuatu yang berbeda ketika seorang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Pada awal orang yang gak peduli didatangi, merelakan apa yang dia miliki untuk dipakai demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mendatangi dia. Dan Petrus terus mengikuti Yesus. Dia terus ikuti Yesus dan melihat kesembuhan, melihat hal-hal yang luar biasa. Sampai ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Setelah itu terjadi, Yesus ngumpulin murid-muridnya, ngobrol secara pribadi sama muridnya, dan dia nanya, menurut orang-orang aku ini siapa? Mereka bilang, oh kamu tuh Yeremia, Yesaya, dan lain sebagainya, seorang nabi yang luar biasa. Dan Yesus berkata, menurut engkau siapa? Kalau saudara baca, ini tertulis dalam Matius 16 ayat 15 dan seterusnya. Simon Petrus menjadi seorang yang memberikan jawaban. Seperti tadi, Simon Petrus itu spontanitasnya luar biasa tinggi ya. Jadi dia, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu di Matius 16 ayat yang ke-16. Sehingga Yesus berkata, luar biasa, bukan manusia loh yang kasih tahu kamu ini Petrus, tetapi yang kasih tahu kamu ini adalah Bapa di surga. Dan hari itu merupakan hari di mana Petrus diberikan nama Petrus. Engkau dinamakan Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Hari itu adalah hari penetapan di mana Petrus menjadi bapa atas gereja. Hari itu Bapa di surga memberikan hikmat kepada dia dan ditetapkan sebagai bapa atas gereja. Ini perjalanan kehidupan Petrus, perjalanan kehidupannya. Dan setelah itu, kita seperti tadi saya sebutkan, tidak lama kemudian Petrus dibilang sama Yesus ketika Yesus menyatakan penderitaannya, dan Petrus bilang, ditarik Yesus, gak akan terjadi itu pada engkau Yesus. Dan Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Kita ngelihat bagaimana Petrus habis up and down. Petrus habis begitu kuat, peka terhadap suara Bapa, tiba-tiba dia tidak peka dengan keadaan suara Bapa. Karena Yesus bilang, apa yang kau perkatakan itu enggak sesuai dengan firman. Engkau memperkatakan apa yang ada dalam pikiran manusia. Ada saatnya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada saatnya kita itu begitu on fire. Kita ngerti maksudnya Tuhan. Kita diperkuat menjadi penguat bagi orang lain. Tapi ada saatnya kita juga lemah.
Sehingga kita memakai akal pikiran kita, sehingga kita bergerak menurut pemikiran kita. Tetapi saudara, Tuhan tetap sayang. Yesus tetap mengasihi Simon Petrus. Dia tidak menyuruh Simon, sejak saat ini Simon Petrus, udah gak usah ikut aku, gak usah jadi muridku. Kamu ini sebentar gini. Tidak. Dia tetap rangkul itu Petrus. Tuhan faham betul akan keadaannya. Seperti Simon Petrus difahami, Tuhan Yesus itu faham keadaan kita. Dan dia tetap ingin rangkul kita, mengasihi kita. Dan dia tetap ingin kita mengikuti dia kemanapun dia pergi. Dan pada akhirnya Petrus juga tetap menjadi kesayangannya Tuhan Yesus. Dia diajak bersama Yakobus dan Yohanes, diajak naik ke gunung untuk melihat bagaimana Yesus dimuliakan. Ketika itu dia melihat awan turun dan mungkin sudah jadi tradisinya, ciri khas mereka ya. Mereka ini setiap diajak berdoa selalu tertidur 3 orang ini. Nanti pada waktu peristiwa Getsemani mereka juga tidur kalau kita baca. Saat itu waktu diajak naik ke gunung untuk berdoa, mereka tertidur, tapi begitu mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam keadaan bercahaya putih penuh kemuliaan bersama dengan Musa dan Elia. Dan awan menutupi mereka, dari dalam awan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Kalau tadinya Petrus mendapat suara Tuhan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dari suara hati yang Tuhan taruh di hatinya, Tuhan Bapa di surga taruh di pemikirannya. Kali ini dikonfirmasi, Bapa di surga memberitahu secara audible, secara bisa didengar oleh telinga, ini anak yang kukasihi. Ini adalah hal-hal yang dialami Petrus. Dari semua perjalanan itu saudara, semua yang saya sampaikan tadi, kalau kita yang alami kayak gini, waduh, kalau saya alami kayak gini, saya sudah KKR kemana-mana kali ya, udah saksi kemana-mana. Ya, aku melihat Yesus dimuliakan, aku melihat Tuhan, aku melihat dia melakukan ini, aku mendengar dia berkata-kata, dia mengasihi aku. Wah, saya sudah bikin kesaksian kemana-mana. Petrus menyertai Yesus, tapi pada saat detik-detik terakhir, ketika Yesus sudah hampir selesai masa tugasnya di dunia, kita tahu Petrus menyangkal Yesus. Setelah pengalaman semuanya, Petrus tetap menyangkal Yesus. Setelah dia menyatakan, aku cinta mati Yesus sama engkau. Setelah kakinya dibasuh, setelah membela Yesus demikian rupa, dia menyangkal Yesus dan semua orang tahu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan. Semua temannya tahu Petrus ini nyangkal Yesus. Semua temannya tahu. Karena kita tahu ceritanya setiap Paskah sering kali kita dengar 3 kali dia nyangkal sampai ayam berkokok. Nah, saudara, sampai pada detik itu, apakah Yesus meninggalkan Petrus? Enggak. Karena Yesus tahu sejauh ini dari perjalanan awal sampai saat ini, Petrus itu bersandar pada kekuatannya sendiri. Karena itu Petrus tidak bisa stabil. Gak bisa Petrus itu kuat selalu. Ada saatnya dia turun, ada saatnya dia naik hebat dan enggak. Tapi Yesus tahu pribadinya, Yesus lihat ada gold, ada emas di dalam kehidupannya pribadi ini. Ada karakter yang luar biasa. Seperti Tuhan melihat Petrus, Tuhan melihat setiap kita demikian. Setiap kita memiliki kelebihan, untuk itu sebabnya kita dipanggil, dipilih menjadi anak-anaknya. Karena Tuhan tahu setiap kita ini punya sesuatu yang bisa kita pakai, yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Tetapi kalau kita bersandar pada kehebatan kita, kelebihan kita, ya ini jadinya. Sampai akhirnya Petrus mengalami transformasi 180 derajat berubah. Karena
Setelah Yesus naik ke surga, berkumpul dan berdoa, hari itu Roh Kudus turun. Itu sebabnya kita setiap tahun selalu mengajak saudara semua jemaat yang kita lakukan 2 minggu lalu ya. Kita berdoa setiap hari meminta urapan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kepada kita kuasa yang mampu mengubahkan kita. Dan ketika Roh Kudus turun, mereka berbahasa roh. Bahasa roh itu merupakan tanda-tanda. Kita perlu diberikan tanda supaya kita itu punya iman. Kita tahu Roh Kudus ada dalam hidupku. Aku menerima dia. Tandanya perlu saudara. Tetapi di balik tanda yang kita perlukan itu ada kuasa yang luar biasa atas Roh Kudus. Karena itu sudah 10 hari kita sudah bersama doa di gereja. Saudara ada yang kembali dipenuhkan, kembali menyala, kembali diisi oleh Tuhan. Jangan berhenti. Kalau kita bisa meluangkan waktu dari rumah ke sini doa sejam lebih ya, 7-9, nyaris 2 jam di sini. Seyogyanya, sewajarnya kita juga bisa meluangkan waktu yang sama. Minimal sejam, minimal saudara punya waktu saudara untuk menyendiri, mencari Roh Kudus. Jangan pernah berhenti. Ini kita masih on fire, kita masih baru, kita masih semangat. Mari kita lanjutkan terus supaya menjaga kita dari hari ke hari. Dan ketika Roh Kudus turun, Petrus menjadi orang yang pertama. Ketika dulu nyeplosnya Petrus itu sesuatu yang bisa membawa melemahkan, karena kadang-kadang keliru. Nyeplosnya Petrus itu bisa jadi sesuatu yang enggak bagus, karena bersandar kekuatannya. Kali ini dengan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, Petrus ini nyeplosnya berbeda. Dia berdiri, seorang yang tadinya dituding sama budak perempuan, sama pegawai-pegawainya di rumah imam besar aja takut. Kamu kan ikut Yesus terus, aku lihat kamu. Bukan, kamu kan ini bahasamu bahasa Galilea, pengikut Yesus kamu. Bukan, takut. Dan itu sekelompok kecil orang yang ada di rumah imam besar. Tapi kali ini ketika Roh Kudus turun atas hidupnya, transformasi terjadi. Dia berdiri dengan berani, disokong, didukung, disupport oleh 11 temannya Rasul itu. Saudara bisa baca di Kisah Rasul 2. Dan di sana dia disupport oleh 11 temannya dengan gagah berani. Dia memperkatakan kebenaran-kebenaran tentang Allah, tentang anak Allah, tentang kebangkitan, tentang keselamatan. Seorang Petrus yang lemah, yang penuh penakut, menjadi seorang Petrus yang berani, dan dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 14, dia bangkit dan suaranya nyaring. Enggak cuman bisik-bisik. Jadi ya, bukan meredam. Suaranya itu bukan meredam. Kan orang-orang bilang, oh mereka ini mabuk, mencela mereka yang penuh Roh Kudus. Petrus itu enggak permisi lu ngomongnya sama mereka. Dia enggak permisi, maaf ya, kami ini enggak mabuk loh, maaf, Anda salah. Bukan. Tetapi dia berkata dengan suara nyaring dan tegas, no, engkau salah, kami enggak mabuk. Kebenaran diperkatakan dengan nyaring oleh seorang penakut karena dia telah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Ini kuasa yang perlu kita miliki, bukan untuk kehebatan kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran. Bahkan dia berkata, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Wow, dia jadi berkata dengan kuat, tegas dan jelas. Minta semua orang ingat loh ya omonganku ini. Kesannya itu, kalau kita baca kesannya adalah, sekali-kali jangan sampai kamu lupa loh ya. Jangan pernah lagi loh ya ngomong kayak begitu. Kayak begini, dia menjadi begitu beraninya. Roh Kudus mengubahkan dia.
Kalau saudara merasa mulai dari iyalah gitu, baca Kisah Rasul saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lanjutkan ke Kisah Rasul. Di dalam Kisah Rasul, kalau kita baca Kisah Rasul, oh my God, itu bisa, oh Tuhan, betapa hebatnya Engkau bekerja. Betapa hebatnya Engkau melakukan hal besar melalui orang-orang pilihan-Mu. Mari kita ini yang sudah dipilih, membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mendatangkan berkat, memperkuat orang lain. Bahkan Petrus yang tadinya ketika dia sendirian beresin jala, dia merasa Tuhan Yesus sibuk sama kerumunan orang itu, nggak peduli sama aku. Ya udah aku beres ini semua sampai Yesus datangin. Mungkin kita merasa bahwa udah kebanyakan orang minta tolong sama Tuhan, udah kebanyakan doa dinaikkan. Aku siapa, masa sih aku diperhatikan? Aku lu nggak punya kelebihan apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Masa dia perhatiin aku? Who am I? Siapa aku ini? Tetapi ketika Yesus memperhatikan, Yesus perhatikan setiap kita, dan ketika Roh Kudus turun mengisi kehidupan kita, Petrus tidak hanya sekedar tahu bahwa dia diperhatikan, dia tahu bahwa Yesus yang hidup itu ada di dalam dia, mengisi hidupnya, sehingga ketika dia berjalan ke bait Allah, kalau kita baca kisah-kisahnya, dia bisa berkata ketika ada orang lumpuh minta duit, dia bisa berkata, emas perak tidak kupunya, tetapi aku akan memberi yang aku punya. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus sekarang tahu, aku sudah emas perak blur, udah buram, sudah enggak fokusku lagi. Tetapi Yesus, Anak Allah yang hidup itu, dia ada di dalamku, dan di dalam dia ini yang bisa aku bagikan. Luar biasa ya, perubahan yang luar biasa. Seorang yang nothing, yang bukan apa-apa, karena kuasa kebesaran Roh Kudus diubahkan sedemikian rupa, dan imannya menjadi kuat. Dia berubah total. Dan bahkan kalau kita lihat terus kehidupannya, dan dia, Petrus adalah orang yang dipenjara, gak peduli, jadi orang gigih, bela Yesus benar, jadi orang yang kuat. Dan malaikat sampai Tuhan suruh malaikat untuk membebaskan dia dari penjara, gak cuma sekali, rasul-rasul di penjara dibuka oleh malaikat, mereka kembali keluar, berkhotbah lagi di Serambi Salomo. Ada satu masa ketika Petrus oleh Herodes di penjara, malaikat Allah mendatangi dia, kita tahu ceritanya. Sampai itu terjadi dalam kehidupannya. Sampai pada akhirnya para ahli menuliskan bahwa Petrus ini mati dalam keadaan tersalib, tapi dia minta, aku mau disalib terbalik karena aku gak layak disalib seperti Tuhanku. Aku minta dibalik. Seorang yang luar biasa, saudara. Dan satu hal ketika kita lihat dari semua kisah ini, betapa Yesus memahami setiap kelemahan kita ketika kita bersandar pada hidup kita sendiri, sehingga dia kirim Roh Kudus untuk memperkuat kita. Kita masih dalam hari-hari perayaan Pentakosta, masih segar dalam ingatan kita. Dan hari ini bukan kebetulan bahwa Tuhan taruh di hati bahwa Roh Kudus itu kita perlukan menghadapi yang seperti ini. Kita perlu kekuatan Roh Kudus. Dan biarlah kekuatan Roh Kudus itu menjadi kekuatan hidup kita. Ketika gereja dalam keadaan turun, ketika gereja dalam keadaan suram. Waktu firman kepenuhan saya sempat singgung bagaimana Tuhan membangkitkan kembali gerejanya dengan peristiwa di Azusa.
ketika Roh Kudus kembali dicurahkan selama 3 tahun, tempat itu setiap hari dipenuhi orang yang berdoa mencari Roh Kudus, dan Roh Kudus turun dengan kuat sampai kelihatan nyata, ada asap yang turun, ada api yang nyala, dan kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Dan kalau yang namanya berdiri dari kursi roda, ini keluar tulang dibenerin, semuanya itu setiap hari terjadi. Orang-orang muda berdoa karena iman mereka tumbuh, karena ada kuasa Roh Kudus yang turun atas kehidupan mereka. Ada seorang wanita satu ketika datang, perempuan ini habis tengkar sama perempuan lain yang menggoda suaminya. Mereka tengkar dan perempuan lain ini gigit telinganya sampai kepotong, dan dia dalam keadaan diperban berdarah kesakitan. Dia datang ke tempat itu dan dia doa, tolong doakan, dan semua mereka yang penuh dengan Roh Kudus mengelilingi dia, berdoa di dalam nama Yesus, didoakan. Dan dia tiba-tiba teriak, aku tidak merasakan sakit, aku tidak merasakan sakit, aku disembuhkan. Dan ketika dibuka di depan mata para pendoa, telinga itu mulai tumbuh, deng 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 deng, menjadi telinga yang utuh. Kuasa Roh Kudus ada, bergerak dengan kuat bahkan di zaman modern, dan itu terjadi. Dan saudara, akhir dari mujizat kesembuhan yang dilakukan Yesus di dunia adalah mujizat memberesin telinga seorang Malkus. Dilakukan itu di Taman Getsemani karena dia ingin mengcover, menutup, melindungi kesalahan yang dibuat seorang Petrus yang menetak telinga Malkus ini sehingga putus. Dan itu mujizat terakhir. Kita bisa melihat dari semua ini tadi betapa Tuhan itu setia atas panggilannya. Dan Tuhan itu Allah pembela sampai titik terakhir. Di tengah kita up and down, Tuhan tetap bela kita. Karena dia kenal kita, dia tahu kita, dan dia terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita lemah, terhilang, salah jalan. Satu yang dia minta, berkumpullah, nantikan aku, karena aku akan kirim kepadamu, dan engkau akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa kuasa itu? Supaya kita boleh menjadi saksinya di Yerusalem, di area di mana kita tinggal, di Yudea, di area lebih luas lagi, di Samaria, di area yang lebih luas lagi, di seluruh sampai ke ujung bumi, seluruh bumi. Tujuan Roh Kudus diturunkan supaya kita punya kekuatan, punya kuasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita belajar sesuatu. Roh Kudus sanggup mengubah orang 180 derajat. Itu sebabnya kita perlu hari ke hari, dan kita belajar atas kesetiaan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, bahwa kita itu semua berharga di hadapan Tuhan. Kurang apa Petrus ini keliru-kelirunya, Tuhan tetap pegangin. Tuhan tetap berjuang sampai terakhir. Dilakukannya mujizat untuk cover seorang Petrus. Karena Tuhan ngerti dia punya kelemahan. Tuhan paham kelemahan kita. Satu hal, kalau saudara hari ini merasa lemah, saudara merasa aduh aku ini gak layak, Tuhan ada hal-hal yang tidak terjawab dalam hidupku, Tuhan aku sudah mau nyerah, aku gak kuat. Ingat, Tuhan tetap ada untuk kita. Kesetiaan
kesetiaannya sudah terbukti. Kebaikannya tidak pernah ada habisnya. Dia Allah yang sanggup. Mari bergandeng tangan, kita berdoa, mari bersatu, dan mari kita dengan hati terbuka membiarkan Roh Kudus memenuhi kita. Dan kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima itu karena iman kita, dijagain. Jangan sampai itu surut dan turun. Saya tidak memperpanjang firman. Mari kita semua bangkit berdiri.